Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Fahrul Raji, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Damsari, Kabupaten Batok Kuala. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Akbar Jailani. Beliau adalah guru kelas 3 dari SDN Damsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Ya. Akan saya amati nanti jalan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya di dalam kelas. Ya. Nah, jadi percakapan ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak lakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Nah, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan ya Pak Ya. yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Ya. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya susun, di sini ada 3. Pertama, murid mengidentifikasi informasi dari teks. Kemudian yang kedua, murid dapat mengklasifikasikan benda dan membenda sesuai dengan teks bacaan. Dan yang ketiga, murid dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat-sifatnya. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan ke depan? Ya, baik. Untuk area pengembangannya di sini juga ada 3, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan murid dalam berdiskusi Ya. dan berinteraksi menyelesaikan permasalahan Ya. di dalam kelompok. Yang kedua, mengembangkan kemampuan intelektual si murid di dalam kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi murid Ya. yang memiliki beragam kemampuan. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah kemampuan diskusi murid Ya. dalam berinteraksi ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian kemampuan intelektual murid Ya. dalam pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ya Pak ya. Ya. Baik Pak, saya ingin mendengar Pak bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan nantinya. Oke, jadi baik di sini untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran cooperative learning. Ya. Untuk metode yang akan saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, Ya. tanya jawab, dan penugasan. Ya. Ya, itu. Baik, jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi sosial emosional, menggunakan model pembelajaran cooperative learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab ya Pak ya. Iya, iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya berupa gambar benda dan non benda. Kemudian ada benda-benda di sekitar dan bahan tayangan PowerPoint. Oke, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan juga jam keberapa? Untuk melaksanakan pembelajarannya ini, insya Allah di hari Senin nanti. Jam pertama atau jam kedua, Pak. Oke, baik. Jadi pelaksanaannya pada hari Senin Ya. saat jam pertama atau jam kedua ya Pak ya? Ya. Nah, itu nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk mensupervisi kelas. Dan saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang nantinya terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Ya. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya. Ya. Percakapan pasca observasi. Ya. Nah, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik
Siap, siap ya Pak ya? Siap, siap, siap. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Ya, mendapatkan gambaran dari percakapan kita hari ini, seperti kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan untuk melakukan observasi, kemudian dapat mengetahui lebih dalam bahwa proses observasi Pak memang seperti ini. Oke, baik Pak Akbar sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya mengenai praobservasi. Baik Pak, kita bertemu kembali di hari Senin pada tahap observasi nanti ya Pak ya. Siap. Oke. Ya, demikian percakapan saya bersama Pak Akbar Jailani. Sampai jumpa di hari Senin depan pada saat observasi kelas dan juga pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Kak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang Bapak mau ngecek hadiran siswanya dulu. Yang pertama Firjania Zahra. Masuk Pak. So, oke, kemudian Muhammad Abu Hanifah. Masuk Pak. So, Muhammad Mar'i. So, kemudian Muhammad Nupal. Masuk. Oke, selanjutnya Muhammad Nur. Masuk Pak. Kemudian yang terakhir Umar Jen. Masuk Pak. Ya. Kemudian hari ini kita sudah hadir semua, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak minta kalian semua berdiri untuk kita nyanyikan lagu Indonesia. Kita berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan duduk kembali. Sekarang Bapak ingin kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas ini. Coba kalian amati benda-benda yang ada di kelas kita ini. Coba kalian amati dulu. Kalian amati benda-benda yang ada di kelas. Coba ya, benda-benda yang ada di kelas. Boleh ke sana, atas, bawah, pojok sana boleh ya. Lihat aja benda-bendanya. Sudah? Nah, Nah, sudah. Coba sebutkan benda-benda apa aja yang ada di kelas kita ini. pulpen, buku, Penggaris. Apa lagi, Pak? Tab X, ada tab X. Apa lagi, Abu? Apaan, Bu? Nah, itu adalah benda-benda yang ada di kelas kita ini. Nah, karena kenapa jadi Bapak suruh kalian mengamati benda-benda di kelas? Nah, karena kita belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Kemudian pelajaran kita tema 3 sub tema 1. Nah, aneka benda di sekitarku. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya lagi. Apakah cahaya dan suara juga termasuk benda? Tidak. Tidak. Yakin tidak? Oke. Selanjutnya kita akan bahas nanti masuk ke pembelajaran. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita dengan membaca teks berjudul aneka benda di sekitar kita. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Kemudian dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Nah, jadi ini nih, nanti tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Selanjutnya, Bapak ingin kalian mengamati di situ ada wacana. Nah, coba kalian membaca dulu, wacana di situ. Kalian baca secara bersama-sama. Coba kalian baca secara bersama-sama. Apakah benda itu manusia dan hewan merupakan benda
batu. Membacanya jangan kada sih sama-sama membacanya. Coba misalkan judulnya dulu, benda-benda di sekitar kita. Nah, coba baca dulu benda-benda di sekitar. Benda-benda di Ya. sekitar kita. Apakah Benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda, batu, gelas, dan juga buku. Nah, juga benda. Kemudian lagi kalian baca lagi, dapatkah? Nah, lanjut. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, lanjut baca. Benda adalah sesuatu yang melewati ruang dan mempunyai massa. Terus Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Terus sampai habis. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang benda. Benda itu tidak ditimbang bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Lanjut, apakah apakah cahaya termasuk benda? bagaimana dengan panas? Kemudian Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. nah, berarti yang Bapak ajukan pertanyaan dari awal tadi sudah kalian temukan jawabannya di dalam wacana tadi. Berarti cahaya dan panas bukan benda. Termasuk bukan benda. Kenapa Pak jadi kada benda? Ya kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Tidak bisa dipegang. Kada bisa dipegang, iya mantap. Kada bisa dipegang, apalagi silang itu. Tidak bisa ditimbang. Kada bisa ditimbang, apalagi yuk satunya yuk. Tidak bisa tidak bisa menempati ruang. Iya, kada bisa menempati ruang. Nah itu adalah ciri-ciri benda. Yang pertama ciri-ciri benda tidak apa ya tadi tidak Bisa ditimbang. menempati ruang. Wah. Ciri-ciri benda. Oh, ciri-ciri benda bukannya tidak menempati ruang, menempati ruang. Wah. Kemudian apa lagi yuk? Selanjutnya, kemudian ada wujud bendanya berwujud. Mun ada berwujud berarti bukan benda. Bisa bukan benda. Kemudian yang satunya apa lagi yuk? Tadi memiliki massa atau bisa atau mempunyai massa. Mempunyai massa itu artinya bisa ditimbang. Kira-kira buku ini bisa ditimbang. Bisa. Kemudian apa lagi? Ini kotak pensil ini menempati ruang kan? Berarti ini termasuk apa ya? Kalau ini panas matahari tadi termasuk Tidak menempati ruang. tidak menempati ruang, berarti ciri-ciri bukan benda. Oke. Dan lagi di sini banyak benda-benda yang ada di sini. Contohnya sini. Ini benda kan ada tadi? Benda. Ada lah wujudnya lah. Bisa nggak dilihat? Bisa. Bisa nggak dipegang? Bisa. Berarti dia benda. Benda. Nah, kemudian Bapak baca ulang supaya lebih jelas. Apakah benda itu? Nah, berarti benda itu juga masuk dalam kategori bisa juga dikatakan manusia juga termasuk dalam benda. Nah, ada manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Kemudian batu, gelas, dan juga buku adalah benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Apa perbedaan dari kedua wacana di sini tadi? Itu ya perbedaannya. Kira-kira apa perbedaannya dari wacana yang ada di dalam pertanyaan ini? Perbedaannya.
Ini ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ini ada batu, ada gelas. Apa perbedaannya? Pak, Apa? manusia dan hewan dan tumbuhan merupakan benda hidup. Oh iya, benar. Itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Kalau ini batu, Gelas dan buku merupakan benda mati. merupakan benda mati. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan benda. Nah, benda itu memiliki apa tadi? Menempati ruang, kemudian mempunyai masa dan apa lagi yuk? Menempati ruang. Mempunyai apa? Menempati ruang. Mempunyai kata memiliki Ruang. berwujud. Tuh. Oke, kira-kira ada lah yang ingin ditanyakan tentang wacana yang sudah Bapak tayangkan ini? Ada lah yang ingin ditanyakan? Ada, Abu? Apa kerjanya? Manusia, hewan dan tumbuhan itu kenapa jadi benda hidup? Nah, kenapa? Karena bisa apa yuk? Dia bisa menjawab lah. Bisa bergerak. Iya, bisa bergerak. Kalau bisa bergerak bisa apa? Sudah jalan. Bisa bergerak itu jalan sudah. Apa lagi ya selain itu ya? Iya. Bisa makan. Ya Allah. Apa makan tadi di rumah lagi tadi? Makan. Mari bang. Aduh, kenapa kada makan? Pak, Kenapa kada makan? Pak, Kan juga. Apa? bisa melihat juga, Pak. Bisa melihat juga, itu adalah Bisa dipegang. bisa dipegang. Ya. Nah, itu adalah tadi benda berarti ada terbagi menjadi berapa? Wah. Ada benda hidup dan benda mati. Nah, contohnya benda hidup tadi manusia. Ya. Dan benda mati tadi apa? Batu dan gelas. Gelas. Nah, itu adalah tentang benda-benda yang di sekitar kita. Apa lagi menjadinya? Batu dan gelas dan foto. Kenapa, Kak? Jadi benda mati. Oke. Maksudnya itu. Oh, Kenapa? lanjut. Kenapa? Iya, yang lain selain Umar apa lagi? Lupa. Nggak bisa. Kenapa jadi batu lawan gelas tadi Nggak udah bisa terjadi? bergerak. Ada apa? Dengarkan terjadinya apa kata Nggak Bapak? bisa bergerak. Ada bisa lo gerak, ya. Main yang bergerak. Nah, berarti itu adalah bukan benda hidup, tapi benda mati. Berarti kalau benda hidup dan benda mati itu tidak sama. Tidak. Tidak sama lah. Umumnya sama berarti Benda mati ini tidak juga benda bergerak. hidup yang bisa berjalan surang ke sana kemari. Iyalah. Ya. Oke, kira-kira paham nggak tentang apa itu benda? Paham. Nah, selanjutnya kalau sudah paham, setelah kita lanjut, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas. Di sini ada, nah, gambar kerja pendidik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar benda dan bukan benda. Kalian di sini yang mana benda, kalian conteng nanti. Kemudian yang bukan benda kalian beri silang atau beri silang X. Ini ada berbagikan lembar kerjanya lah. Nah ini nanti di sini lebih jelasnya di sini lah. Di sini ada benda. Nah, bendanya ini atau benda hidup kah? Bukan benda kah atau benda? Bukan benda kah? Bukan benda mati kah atau bukan benda hidup? Termasuk benda kah atau ada? Nah, di dalam gambar ini. Jadi bila hanya misalkan benda di sini, kalian beri conteng tentang. Kalau hanya bukan benda, X. Oke, paham nggak kira-kira? Paham. Bagikan dulu lah. Oke, silakan kerjakan. Diberi nama dulu. Kelasnya di situ sudah ada kelasnya, isi kelasnya. Yang lengkap namanya lah, jangan MRI. Mana pulpennya Mari? Ada saja, ya nggak apa. Dah, lihat situ gambar kerjanya. Di situ ada perintahnya sudah.
Benda. Sudah selesai. Waduh, dulu lah. Ya, yang bukan benda di lah. Kemudian kalau yang benda masuk benda dicentang. Nah, ya itu. Kalau itu menurut kalian bukan benda ya di aja. Kalau di benda centang aja. Selesai semua Pak? Ya. Nah, kalau sudah selesai, mari kita periksa bersama. Oke. Dari Abu Hanifah, kira-kira Abu Hanifah ini masuk benda kah atau bukan benda? Ini panas api unggun. Tidak, berarti di Tidak. Nah. Jawab, adakah yang mencontreng ini? Tidak. Tidak. X semua. Apa? X. X semua mati? Oke, berarti benar. Kemudian gambar kedua minyak goreng. Minyak goreng itu masuk benda atau kada? Benda. Benda. Berarti kita kan. Kemudian cahaya lampu masuk benda kah kada? Ada. Ada. Berarti kita X lagi. Kemudian apa ini? Benda. Ini apa nih namanya? Ember apa? Masuk benda atau tidak? Benda. Ini John. Lensol. S ini bang. Benda. Benda. Benda cair. Termasuk benda kah atau tidak? Benda. Ya, karena kenapa jadi sebatu ini masuk benda Pak? Maka Pak, kenapa ya? Kenapa jadi benda? Padahal ini S. Ayam. Karena saat jadi memburuk, Bisa dipegang. memburuk. Karena bisa dipegang. Ya, nah, itu benda. Balon bang, benda ada. Benda. Benda. Kemudian suara bang, Tidak. radio bang, Benda. kelinci. Benda. Itu benda apa nih? Benda hidup. Benda ada. Semuanya. Benda ada. Benda. Semuanya. Semuanya. Ya, bisa. Semuanya. Bok, ya Pak, butuh semua Pak. Butuh semua atau salah semua? Jur, oke mantap, butuh semua. Alhamdulillah. Oke, lihat ini kerjanya sudah butuh semua. Ini semua. Ini benar semua. Ini benar semua. Mari bang. Ih, mantap. Mari pemulaan butuh semua mantap. Benar, mari. Cepat banget deh. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Yuk. Oke. Makasih Rat. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Karena ini berarti sudah paham, sudah butuh semua itu, berarti sudah paham. Tidak ada yang salah. Mantap. Jempol. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita mempelajari tentang sifat. Oh, Bapak hapus dulu, lupa Bapak hapus. Berarti udah Tina, udah betul. Ada salah. Ayo dihapus si Pak aja. Ayo dihapus ya Pak. Oke, lanjut. Berarti kita ke materi selanjutnya tentang sifat fisik benda. Sifat fisik benda itu ada Tiga. tiga. Yang pertama apa di situ? Ukuran, warna, Bentuk. Kemudian ada warnanya. Apa sih ukuran di situ? Coba kalian baca. Ukuran itu apa? sifat fisik benda berdasarkan ukuran ada yang besar, kecil, panjang, dan pendek. Berarti
fisik ukuran itu adalah sifat fisik benda berdasarkan ukuran ada yang kecil. Ini contohnya nih. Kira-kira ballpoint ini kecil kah besar? Kecil. Nah itu masuk ke sifat fisik benda. Kemudian ada juga kira-kira apa lagi selain itu benda yang di kelas kita ini yang berukuran besar, yang berukuran besar. Apa tuh? Ya. Itu besar lah. Kira-kira besar buku kah? Kira-kira besar meja. Ini ukurannya masih kecil dibandingkan benda yang lain. Nah seperti ini juga masih kecil, tapi kalau dibedakan dengan buku itu juga adalah tuh kan tadi ada panjang juga, ada panjang dan ada pendek. Kira-kira benda yang panjang di kita ini adalah ya? Itu juga ya berbentuk persegi panjang. Iyalah. Panjang lah pendek itu. Kan ini tadi besar loh. Biasanya panjang itu digunakan untuk benda apa ya biasanya? Penggaris. Ya, jadi seperti ya panjang. Teran ya. Kemudian apa lagi yuk? Jangka. Apa? Jasa laptop. Apa gitu ya? Tetap ya talinya nih. Jangan lah. Benda yang pendek. Kemudian bentuk. Kalau bentuk itu kira-kira apa tadi tuh? Coba kalian baca. Bentuk. Itu. Benda berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk bulat. Nah, adakah sini contoh benda yang berbentuk bulat ya kira-kira ya? Coba ya. Tutup botol. Ada. Oke, itu bendanya tutup botol. Juga berbentuk bulat. Kira-kira benda yang berbentuk segitiga ada ya? Segitiga. Ada situ gambar bentuk. Kemudian ada kayak yang berbentuk segi empat ini. Ada buku. Segi. Ya, nih buku jaga berbentuk kan. Kalau balok nih ya, mana ya balok ya? Balok. Ya, itu. Nah, itu adalah berbentuk lah. Kemudian kita masuk ke mana lagi setelah ukuran, bentuk, kemudian warnanya misalkan. Coba kalian baca lagi. Kita lihat lagi benda-benda ada yang di sekitar kita ini. Kira-kira ada yang warna hitam. Oh iya, warna hitam. Pen ada yang warna hitam. Apalagi selain itu yang selain berwarna hitam. Warna hitam apa? Kemudian apa lagi selain itu? Gimana kira benda-benda kan banyak meja. Warna kuning ada yang warna kuning. Kemudian ada kayak yang bawa plastik mana bendanya? Oh ya itu plastik. Nah ada plastik. Kabel berwarna hitam. Ada lagi selain itu berwarna? Ada yang berwarna kuning ada lah ya? Oke itu tuh ada gambar apa tuh? Gambar gunungnya, gambar mati juga ada berwarna kuning. Nah, kemudian warna apa lagi? Hijau. Kira-kira ada ya hijau ya benda ya. Nih, sama penyebab ini hijau ya. Ini adalah. Kemudian ada yang merah lah. Yang merah. Oke, celana. Dan masih banyak lagi. Nah itu adalah sifat fisiknya siapa? Si benda. Perhatikan. Perhatikan. Abu. Oke. Kira-kira adalah yang ingin ditanyakan gitu.
Atau sudah paham semua misalkan? Paham. Adakah yang nggak paham Mari? Paham. Paham. Oke, tadi benda yang berwarna merah. Adalah benda yang berwarna merah di Bang Mati. Oke, ini. Jadi sudah paham. Kemudian abu. Abu, bagaimana abu? Adakah benda yang berukuran besar di kelas kita ini? Oke, Bapak yang tulis. Oke. Nah, itu sudah paham. Pahamkah? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Nah, kalau sudah paham, Bapak kita bentuk kelompok. Lah, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang aja. Kenapa jadi 2 orang? Karena murid kita banyak banget, 60 orang. Enam tuh, Pak. Orangnya mau, Pak. Orang tahu ya. Oke. Udah, kita bentuk kelompoknya. Bapakkah yang baginya atau siapa? Bapak. Bapak aja yang baginya. Oke. Mari kelompoknya dengan Umar. Oke. Oke, kemudian si Abu dengan Arahnya. Firjania. Oke, Firjania. Kemudian Nopal dengan Nur. Oke. Di sini ada gambar benda. Nah, gambar benda. Sini ada nanti Bapak bagikan gambar tugas kelompoknya. Nah, jadi kita bentuklah ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nah, ada 3 kelompok. Jadi di sini apa Pak tugasnya? Nah, tugasnya adalah perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah benda berdasarkan benda yang berwarna merah. Atau benda yang berukuran besar. Atau benda yang berbentuk Bulat ya. bulat. Nah, oke seperti itu. Sini sudah ada keterangannya di kelompok sini. Kelompok 3. Ini kelompok 3 dulu dan situ sudah perintahnya. Kemudian di kelompok 2 sini juga ada. Baca dulu lah perintahnya. Ini kelompok. Bukan nama bendanya. Baju ada kan? Jelas di sudah ada Bapak. Ini Bang. Berbentuk apa tadi? Berukuran. Kira benda yang berukuran besar apa? Tulis aja bendanya yang berukuran besar. Tulis. Oke, sudah selesai semua kan? Nah, kalau sudah selesai, Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian yang pertama untuk presentasi yang pertama kelompok pertama memintakan dari kelompok 1. Silakan duduk depan. Perwakilan 2 bisa boleh. Cuma apa bisa teman itu. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Kalian kelompok 1 tentang apa? Tentang benda yang berukuran apa? Benda yang berwarna, benda yang berwarna kah atau yang berbentuk apa sih? Berukuran besar. Coba sebutkan benda-benda yang berukuran besar menurut kelompok 1. Coba. Kapal pesawat. Siap. Kemudian apa lagi? Bus. Truk. Mobil. Pesawat. Apa lagi? Papan tulis.
kawan kita menggacar. Nah, apa? Oke, itulah jawaban dari kelompok hasil diskusi dari kelompok 1. Adakah dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menanggapinya? Ada. Apa mungkin kira-kira? Adakah di situ benda yang masih yang berukuran besar? Kira-kira. Ini apa sudah kira-kira semua dari kelompok 1 ini? Sudah. Sudah mau tulis, nah berarti mari kita. Oke, sudah mau tulis ini sudah kelompok 1. Sudah. Oke. Letak jempol. Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Dua presentasikan. Kami akan mempresentasikan diskusi kami Dari kelompok berapa? Kelompok dua. membahas tentang Tentang bentuk berbentuk benda. berbentuk bulat. Nah, oke, bacakan bendanya. Yang pertama bola sepak. Ya, Yang kedua jeruk. biru. Yang ketiga kelereng. Oke, Yang keempat jam dinding. dinding. Yang kelima bola kasti. Oke. Nah, itu adalah hasil kelompok 2. Apakah dari kelompok 1, kelompok 3? Kami pengen bentuk buit ini. Mobil ada, Ya. mobil tambahannya 1. Ya. Mobil. Bola kasti juga ada. Oke. Sekarang adakah dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang menanggapi hasil dari kelompok 2? Adakah benda yang Mobil ada. mobil? Adakah hasilnya di situ? Itu adakah tadi katanya mobil? Kira-kira itu benda-benda yang berbentuk bulat kah atau tidak tadi? Tidak, berarti mobil masuklah. Kira rumah sampai sini. Oke, Kira rumah sampai sini. bukan. Kan tadi 5. Oke, berarti bukan. Oke, ada yang masuk ke dalam. Bisa. Kurang dan Ini kurang kan besar. kategori besar, mobil kan besar. Kan Bapak mintanya tadi berbentuk lingkar. Oke. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Dari sini. Gue sebenarnya sulit buat bapak ah. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Maaf, 3. Jadi kelompok tiga saya akan membacakan tentang berwarna merah. Benda yang berwarna apa? Merah. Benda yang berwarna merah. Oke, kan. Yang berwarna Baju. Nomor dua. tas. Tiga pensil warna. Nah, Nomor empat buku. Nomor lima sepatu. sepatu. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2 adakah yang ingin menanggapi dari kelompok 3? Kira-kira sudah benar semua lah. Betul semua. Oke, betul semua. Silakan duduk dan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke. Selanjutnya Bapak menanggapi hasil dari kelompok kalian, hasil diskusi kelompok kalian. Nah, yang pertama kelompok 1, situ ada benda-benda yang berukuran besar. Nah, jadi di sini ada kapal pesiar, ada bus, ada truk mobil, ada truk, kemudian ada mobil, ada pesawat, dan ada juga papan tulis. Ini hasil diskusi kelompok 1. Nah, ini sudah tepat jawabannya. Kemudian kelompok 2, Bapak lihat, cek. Ya. Bersama kelompok, nah di sini dia membahas tentang berbentuk bulat. Tadi kan sudah dipresentasikan. Bapak yang periksa dulu. Kemudian di sini kelompok 2 itu perhatikan bola sepak, ada bola sepak, ada bola sepak. Kemudian ada jeruk. Mari perhatikan, ada jeruk. Kemudian ada kelereng. Kemudian ada jam dinding. Ada jam dinding, kemudian ada juga bola kasti, dan yang terakhir ada mobil. Nah, ada mobil di sini. Kan mobil bukan termasuk berbentuk benda yang berbentuk lingkaran. Berarti ada satu yang kurang tepat. Adalah
Makanya kan IPA. Kalau benda memang berbentuk lingkaran ini IPA bukan yang bendanya. bentuk boleh. Ini kan ban jangan gitu. Kayak dia apa di Johnson. Ban mobil. Benar namanya. Oke, apa? Kemudian kelompok 3. Nah, sini. Kelompok 3 dia membahas tentang benda berbentuk lah, benda berwarna merah. Ada baju, ini ada baju yang berwarna merah. Kemudian ada juga tas yang berwarna merah. Ada lagi pensil warna. Kemudian ada buku juga berwarna merah. Kemudian ada sepatu bot ini yang berwarna merah. Kira sini sudah benar, sudah tepat semua. Oke. Terima kasih untuk kita semua, beri tepuk tangan. Oke. Oke, selanjutnya Bapak ingin kita di sini ada nanti Bapak tayangkan. Nah, sebelum akhir pembelajaran Bapak ada bukan di sini ada. Kenapa? Karena mati lampu. Maaf lah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ada pertanyaan teka-teki. Jadi teka-tekinya di sini ada sebuah benda yang tak terlihat, dapat tercium, kemudian tak dapat ditangkap, namun dapat dirasakan. Ya, Berat. udara, ujar sih. Marjen. Adakah selain itu? Matahari, Pak. Sudah, matahari. Hari. Cahaya sinar matahari, Pak. Sinar matahari. Jatuh. Jadi air. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Adakah hal yang materi pembelajaran dari Bapak yang masih belum paham? Paham. Sudah paham semua? Paham. Berarti tidak ada yang masih belum paham. Oke. Selanjutnya lagi nanti di sini nanti Bapak mau tanya lagi. Kira-kira dalam pembelajaran ini tadi hal yang menyenangkan saat apa? Saat Pak. Saat belajar. Saat belajar kelompok. Saat belajar kelompok atau marjen. Sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira apa tadi yang termasuk benda? Benda hidup, benda mati, atau ciri-ciri bendanya, kemudian sebutkan lagi sifat fisik bendanya. Benda itu apa tadi? Benda. Ya. Benda itu ember. Belum, itu nama bendanya. Kamu tadi benda tadi coba benda tadi. Benda bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Atau memiliki massa ya. Kemudian apa? Benda memiliki ruang. Menempati, Menempati bukan? ruang. Menempati ruang. Ya lah, benda menempati ruang. Kemudian memiliki kemudian ada benda terbagi menjadi dua. Apa saja? Benda Yang terbagi dua. ya, benda kan benda kemudian benda apa lagi? Benda Kemudian sifat fisiknya, sifat fisik bendanya tadi apa aja? Ada berapa tadi? Sifat fisik benda baru kita pelajari tadi. 3. Ada 3, sebutkan apa aja tadi? Ukuran, warna, bentuk, kemudian warna. nah. Oke, Bapak ingin bertanya lagi satu lagi terakhir. Coba sebutkan benda yang benda padat, kemudian benda Ayo, cair dan gas. gas. Coba sebutkan benda. Pak, benda padat. Laptop. Oh, ini benar. Dan selain itu, Benda padat meja. meja, Pak, benda cair. Buku. Benda cair. batu, apa? Benda cairnya lagi benda cair. Air. Minyak. Kemudian yang gas. Gas. Asap. Ini angin. Ya, dah. Tuh. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran Bapak ingin kalian berdiri semua. Berdiri dulu semua. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Ampar pisang. Ampar pisang. Baru masak. Nah, oke. Silakan duduk kembali. Oke.
Selanjutnya sebelum akhiri Bapak ingin satu orang membaca doa sebelum pulang. Silakan. Siapa yang mau membaca doa? Indonesia. Oke, dan maju ke depan. Nah, sebelum pulang. Siapa? Atau berdoa bersama sebelum pulang. Berdoa dimulai. Silakan duduk. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fahrul Raji, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Damsari Kabupaten Berdokwala. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Pak Akbar, guru kelas 3 SDN Damsari, selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah kemarin sudah dilakukan 2 kegiatan, yaitu percakapan praobservasi dan observasi ya Pak ya. Nah, kali ini memasuki tahap percakapan pasca observasi. Adapun tujuan diadakannya pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan berefleksi terkait dengan kegiatan observasi kemarin yang sudah dilakukan. Baik Pak Akbar, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Alhamdulillah baik. Semangat ya Pak ya? Ya, masih semangat. Oke, nah kemarin Pak Akbar sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Akbar ketika sedang melaksanakan pembelajaran di kelas Pak? Perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas tentunya sangat senang sekali saya. Oh baik, tentunya sangat senang ya Pak ya. Nah, kemudian adakah hal-hal baik dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin Pak? Oke, tentu ada. Jadi hal yang baik yang sudah saya rasakan yaitu saya mengajar menggunakan media PowerPoint, menerapkan pendekatan sosial dan emosional, serta pembelajaran berdiferensiasi. Terlihat pada antusias murid saat mengerjakan LKPD. Oke, baik. Jadi hal yang baik yang sudah Bapak rasakan yaitu sudah menggunakan media dan menerapkan pendekatan sosial emosional serta pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Iya, betul. Nah, adakah hal yang Bapak masih rasa kurang dari pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin Pak? Saya rasa ada Pak. Kalau boleh tahu di bagian mana ya Pak? Yang pertama di situ saya sebelum memulai pembelajaran itu terlewatkan berdoa Pak. Kemudian yang kedua saya masih rasa kebingungan Ya. menerapkan berdiferensiasi dari kebutuhan siswa yang berbeda-beda itu Pak. Oke, jadi itu yang Bapak anggap masih rasa kurang ya Pak dari pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Nah, kira-kira nih dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Pak Akbar sekarang di mana ya Pak? Kira-kira saya di posisi 6 sampai 7. Oh iya, jadi 6 sampai 7 ya Pak ya. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya Pak dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan nantinya? Jelas ada Pak. Yang tentu pada bagian diferensiasi dari kebutuhan murid Pak, yang berbeda-beda. Selain itu juga kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran yang juga harus saya perhatikan agar tidak lagi ketinggalan Pak. Baik, apa rencana Bapak ke depan dalam mengatasi kekurangan yang Bapak sampaikan tadi, seperti masih kebingungan dalam menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi dari kebutuhan murid yang berbeda-beda, dan agar tidak lupa lagi memunculkan kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tentunya saya akan mendalami lebih dalam lagi mengenai pendekatan berdiferensiasi. Bisa itu mengikuti pelatihan atau belajar dengan guru, sehingga bisa saya pastikan tidak ada lagi salah satu langkah yang tertinggal, termasuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya, jadi rencana Bapak ke depan adalah mengikuti pelatihan ya Pak ya, Ya. dan belajar bersama guru yang sudah memiliki kemampuan dalam hal itu ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian pendekatan berdiferensiasi seperti berfokus terhadap RPP yang dibuat agar tidak ada lagi yang ketinggalan pada setiap langkah-langkah kegiatan ya Pak ya. Ya. Oke, dalam hal ini kira-kira siapa yang perlu Bapak minta dukungan Pak? Yang pasti kepala sekolah, Mm-mm. karena dukungan beliau sangat diperlukan dalam hal ini. Ingat beliau adalah pemimpin sekolah. Selain itu dukungan dari rekan guru yang juga perlu, Pak. Ya, baik. Jadi Bapak perlu dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru yang lain ya Pak ya. Baik Pak, kita sudah sampai di ujung sesi percakapan nih. Nah, kira-kira apa yang menjadi wawasan dari percakapan kita hari ini Pak? Intinya saya mengetahui hal yang lebih dan kurangnya. Saya saat melaksanakan pembelajaran, lalu hal yang kurang akan saya segera perbaiki untuk menyongsong pembelajaran yang akan datang, Pak. Baik, jadi intinya Bapak dapat mengetahui ya Pak ya, lebih dan kurangnya Bapak saat melaksanakan pembelajaran. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Akbar. Mohon maaf mengganggu. Ya, sama-sama Pak, tidak apa-apa. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Pak Akbar Jailani. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.